Selamat bergabung di video pembelajaran dengan Ibu Francisca. Semangat belajar ya! Sebelum kita mulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, buat kalian pasti kepo kan tentang sudut pusat, sudut keliling, dan segi empat tali busur. Tetap tontonin terus video ini ya. Sahabat matematika, setelah mempelajari video ini, diharapkan kalian bisa yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda dapat menentukan sudut pusat, dapat menentukan sudut keliling, dapat menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling, dan yang keempat, dapat menentukan besar sudut pada segi empat tali busur. Ayo, tunggu apa lagi? Siapkan alat tulis kalian. Nah, sekarang Ananda perhatikan jam dinding tersebut ya. Apa sih yang terlintas di pikiran Ananda? Dan coba pikirkan, apa ya hubungannya dengan materi yang akan kita bahas? Ananda harus perhatikan baik-baik dan gali informasi apa ya yang Ananda dapatkan dari gambar jam dinding itu. Coba sekarang sebutkan. Iya, betul sekali. Jam adalah alat untuk menunjukkan waktu. Pada jam dinding terdapat bilangan 1 sampai 12. Pada jam terdapat 3 jarum, yaitu jarum detik, jarum menit, dan jarum jam. Jarum panjang dan jarum pendek pada jam dinding tersebut membentuk sudut. Yeay! Ananda luar biasa. Ananda sudah dapat menggali informasi dari gambar jam dinding. Ananda sudah sangat tepat sekali bahwa jam itu menunjukkan waktu, terdapat bilangan 1 sampai 12, terdapat 3 jarum, jarum detik, menit, jam, dan juga jarum panjang dan jarum pendek pada jam dinding itu membentuk sudut. Sekarang, ingatkah Ananda bagaimana menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek pada jam dinding? Ayo, coba diingat-ingat kembali. Ini materi di kelas 7. Iya, sederhananya begini ya. Sudut yang terbentuk adalah selisih sudut antara jarum pendek dengan jarum panjang, atau bisa juga sebaliknya. Nah, lalu apa sih hubungannya antara sudut dengan jam dinding? Hubungan kedua jarum jam dengan sudut adalah sudut yang terbentuk merupakan sudut pusat lingkaran. Mengapa demikian? Sudut pusat lingkaran itu apa sih? Sudut pusat lingkaran itu maksudnya adalah ini. Sudut yang berada di tengah-tengah lingkaran. Karena dia berada di tengah lingkaran, maka dia berada di pusat lingkaran. Jadi, inilah yang dinamakan sudut pusat lingkaran. Gitu ya. Ananda harus ingat ya, baik-baik. Dan sekarang, apa sih yang dimaksud dengan sudut pusat lingkaran itu? Ayo, penasaran kan? Sudut pusat. Sudut pusat itu tadi apa sih? Tadi sih udah kita singgung ya.
Kenapa disebut dengan sudut pusat? Dan apakah yang dimaksud dengan sudut pusat? Ini dia. Simpelnya, sudut pusat lingkaran itu adalah sudut yang berada pada pusat lingkaran. Perhatikan gambar bahwa sudut AOB itu merupakan sudut pusat lingkarannya. Ingat-ingat bahwa yang dinamakan pusat itu artinya di tengah-tengah lingkaran. Itulah yang nantinya akan membentuk suatu sudut dan dinamakan sudut pusat lingkaran. Lalu sekarang, apa yang dimaksud dengan sudut keliling ya? Gini, kalau sudut pusat lingkaran itu beradanya di tengah-tengah lingkaran, berarti kalau sudut keliling itu ya beradanya di sekeliling lingkarannya. Jadi simpelnya begini, sudut keliling lingkaran adalah sudut yang berada pada keliling lingkaran. Perhatikan gambar. Sudut EDF itu merupakan sudut keliling lingkaran. Ibu, boleh nggak sih membuat sudut keliling lingkaran itu tidak di situ, Bu? Ya boleh aja. Misalnya kalian mau buat di sini nih. Nah, dengan di sini. Boleh nggak Bu kayak gini? Boleh aja. Nanti di sini tinggal diberi nama. Berarti di sini misalnya G. Nah, berarti sudut EGF itu juga merupakan sudut keliling lingkaran. Betul sekali. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan sudut pusat dan apa itu sudut keliling, sekarang kita mempelajari tentang hubungan antara kedua sudut tersebut. Nah, Ananda perhatikan gambarnya ya. Ingat kan sudut keliling yang mana dan sudut pusat yang mana? Pada gambar sudah dijelaskan dan sudah terlihat bahwa sudut AOC merupakan sudut pusat. Kenapa? Ayo, ingat nggak alasannya? Kenapa itu disebut nama sudut pusat? Dan kenapa sudut ABC itu adalah sudut keliling? Iya, kita ingat kembali ya bahwa sudut pusat itu artinya yang berada di pusat lingkaran atau di tengah-tengah lingkaran. Dan sudut keliling itu berada di sekeliling lingkarannya. Sampai sini paham kan? Mudah bukan untuk dipahami? Nah, lalu syaratnya sudut pusat dan sudut keliling ini yang menghadap busur yang sama itu berlaku bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut kelilingnya dan atau sebaliknya. Sudut keliling itu berarti setengahnya dari sudut pusat. Bisa pelajari contoh berikut. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya ya. Di situ ada sudut ACB dan ATB. Pertanyaannya adalah, tentukan besar sudut ATB. Ayo, tadi sudut ATB, sudut keliling atau sudut pusat ya? Iya, Ananda tepat sekali. Diketahui sudut ACB itu merupakan sudut keliling yang besarnya 60 derajat.
Lalu, apalagi yang diketahui? Iya, sudut ATB yang merupakan sudut pusat. Ditanya, besar sudut ATB yang merupakan sudut pusat. Sehingga besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Ingat kan rumus sebelumnya? Jadi, bagaimana cara menjawabnya? Iya, betul. Besar sudut ATB itu berarti sama dengan 2 kali sudut ACB. Maka 2 dikali dengan 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi, besar sudut ATB atau besar sudut pusatnya adalah 120 derajat. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Di situ ada sudut ADB dan sudut ACB. Coba tebak, mana sudut kelilingnya? Iya, betul sekali. Sudut keliling adalah sudut ACB-nya. Atau di situ ada besar sudutnya yaitu sudut A. Kita perhatikan soalnya ya. Tentukan besar sudut ACB. Nah, tadi kita bahas bahwa ACB sudut kelilingnya. Maka ADB sudut apa? Iya, merupakan sudut pusat lingkaran yang besarnya 80 derajat. Sehingga ditanya besar sudut ACB yang merupakan sudut keliling lingkaran. Besar sudut keliling setengah dari sudut pusat. Maka besar sudut ACB sama dengan setengah dari sudut ADB. Sama dengan setengah dikali 80 derajat. Hasilnya 40 derajat. Jadi, besar sudut ACB atau besar sudut kelilingnya adalah 40 derajat. Gimana anak-anakku? Mudah bukan? Ya, kalian pasti bisa. Yang terakhir nih, tentang segi 4 tali busur. Mengapa disebut segi 4 tali busur? Ini dia. Segi 4 tali busur adalah segi 4 di mana 4 sisinya merupakan tali busur pada sebuah lingkaran. Tali busur apa sajakah itu? Coba anak-anak sebutkan. Iya, yang pertama, tali busur AB. Kedua, tali busur BC. Ketiga, tali busur CD. Dan terakhir, tali busur AD. Ibu, apakah boleh saya menyebutkannya terbalik? Boleh. Namun alangkah lebih baiknya itu secara urut abjad ya. Nah, bagaimana ketentuan untuk jumlah sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur? Iya, jumlahnya itu 180 derajat. Bagaimana maksudnya? Yuk, kita cek cidot di contoh soal berikut ini. Tentukan besar sudut ADC. ADC itu apa hubungan dengan ABC? Iya, kedua sudut itu saling berhadapan pada segi 4 tali busur. Jadi, apa yang kita ketahui dari soal? Tulis terlebih dahulu. Besar sudut ABC itu 108 derajat. Maka sudut ABC berhadapan dengan sudut ADC,
Yang ditanya adalah besar sudut ADC yang merupakan sudut hadapannya dari ABC. Sehingga jumlah sudut yang saling berhadapan tadi apa? Iya, jumlahnya 180 derajat. Itu wajib diingat ya. Maka berlaku besar sudut ADC ditambah sudut ABC itu sama dengan 180 derajat. Maka sudut ABC ditambah 108 derajat sama dengan 180, hasilnya adalah 72 derajat untuk sudut ADC. Ini adalah contoh aplikasi soalnya ya, mengenai sudut pusat dan juga sudut keliling. Tentukan nilai X-nya. Nah, mana sih yang disebut sudut keliling dan mana yang disebut sudut pusat? DFEK atau DPEK? Nah, betul. Anda sudah paham ya sekarang. Jadi diketahuinya adalah sudut DPE merupakan sudut pusat yang besarnya adalah 5x dikurang 10 derajat. Sehingga sudut DFE itu merupakan sudut keliling yang besarnya 70 derajat. Makanya menentukan nilai X. Nah, nilai X pada soal itu merupakan bagian dari sudut pusatnya. Iya, jadi sehingga nilai X merupakan bagian dari besar sudut DPE yaitu sudut pusat. Kita bisa mencari nilai X tersebut dengan menggunakan rumus menentukan sudut pusatnya. Sehingga besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ingat kan? Pasti ingat dong. Sudut DPE sama dengan 2 kali sudut DFE. Maka dimasukkan untuk besar sudutnya 5x dikurang 10 derajat sama dengan 2 derajat, maka hasilnya 5x sama dengan 150. X nya 30 derajat. Gimana? Mudah kan? Nah, demikianlah pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan kalian tetap selalu sehat ya. Bye-bye.